Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhadatsatuha wa kullu muhadatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Setelah manusia paham dan memahami bahwa amalan ibadah yang ia lakukan hanya diterima oleh Allah Jalla wa'ala jika terpenuhi 3 persyaratan. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Antu amina billah, ya. Dia beriman kepada Allah. Siapapun orangnya, ketika dia mengatakan bahwa dia melakukan amalan-amalan, ibadah-ibadah yang dia katakan itu adalah ibadah kepada Tuhan semesta alam, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, ya, tidak mentauhidkan rububiyahnya, tidak mentauhidkan uluhiyahnya, dan tidak mentauhidkan asma wa sifatnya, maka amalan tersebut akan nihil dan tidak ada, ya, ganjaran pahalanya. Yang kedua, yaitu dia lakukan ikhlas karena Allah Jalla wa'ala, ya, karena wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah Allah Ta'ala perintahkan kita untuk melakukan ibadah, melainkan untuk, ya, membersihkan diri kita ikhlas karena Allah Ta'ala. Kita tujukan amalan sekecil apapun yang kita lakukan, ibadah sekecil apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, hanya kita tujukan kepada Allah Jalla wa'ala. Dan yang ketiga adalah mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita kerjakan. Wa ma naha, dan apa saja yang dilarang maka kita tinggalkan, ya. Sehingga apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah, maka kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika 3 komponen ini ada, ya, ketika seseorang itu beribadah kepada Allah, maka insya Allah ibadahnya akan diterima oleh Allah. Kemudian barulah setelah dia memahami, ya, 3 komponen tadi, dia beriman kepada Allah, dia melakukan ikhlas karena Allah, dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1211. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walakinnaha ala qadri sadabika." Ya. Akan tetapi pahala seseorang yang dia lakukan, ya, tergantung pada usaha yang dikurbankannya, yang diusahakannya, ya. Sehingga benar apa yang Allah Ta'ala firmankan, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dalam surah An-Najm, ya. Sesungguhnya bahwasanya seseorang itu akan mendapatkan, ya, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Lalu dari hadis dan ayat inilah maka, ya, lahirlah sebuah kaidah, ya,
dari seorang ulama Al-Imam As-Suyuti dalam Al-Ashbah wa An-Nazair halaman 320. Beliau mengatakan makana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ya, makana aktsaru fi'lan. Ya, perhatikan. Makana aktsaru fi'lan. Amalan yang lebih banyak pengorbanannya. Ya, seseorang banyak berkurban. Ya, berkurban dalam segi menuntut ilmu. Dia siapkan peralatan untuk menuntut ilmunya, biayanya, ya, tenaganya, pikirannya. Dia fokuskan untuk menuntut ilmu. Maka kana aksaru faddan. Dia juga akan mendapatkan banyak keutamaan. Semakin banyaknya seseorang itu berkurban dalam masalah ibadah, maka semakin banyak dia akan mendapatkan pahala. Ya. Sekalipun memang ada ayat-ayat yang Allah Ta'ala jelaskan, ya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya, bahwa mereka manusia dicoba, ya, siapa yang paling terbaik, bukan terbanyak, terbaik amalannya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, adalah dia terbaik karena dia pertama adalah tadi beriman kepada Allah, terbaik karena dia ikhlas karena Allah, ya, terbaik karena dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, jika dia ingin mendapatkan pahala yang begitu banyak dari yang terbaik amalan tersebut, maka inilah kaidah makana aktsaru fi'lan kana aktsaru faddan. Ya, amalan seseorang yang paling banyak pengorbanannya, ya, paling banyak pengorbanannya, maka itulah yang paling banyak mendapatkan keutamaan atau pahala. Ya, sehingga seorang ulama yang bernama Az-Zarkasi berkata dalam Al-Mansur, al-amalu kullama wa syaqqa kana afdalu mimma laisa kadzalik. Amalan yang semakin banyak dan semakin berat, sulit, dia melakukannya semakin berat dan sulit, maka lebih afdal dari amalan yang tidak seperti itu. Sehingga kaidah ini adalah menjadi catatan bagi seorang muslim, ya, khususnya yang pertama, dia menuntut ilmu, ya. Ketika sedang menuntut ilmu, semakin dia, ya, berat dan merasa payah di dalam menuntut ilmu, menghafal mutun-mutun, ya, matan-matan, ya, baik matan bahasa Arab, matan akidah, ya, dan yang lainnya dihafal, dan dia semakin merasa berat, maka disitulah semakin besar ganjaran pahalanya. Ini bagi mereka yang menuntut ilmu, sehingga jangan berputus asa, ya, semakin semangat, ya, terutama, ya, saya ingatkan kembali kepada siswa-siswa kita, baik yang SD, SDI An-Najah, MTS An-Najah, maupun MA An-Najah, di mana ketika kalian mendapati pelajaran-pelajaran, ya, yang begitu sulit, ya, menghafal, ya, atau juga, ya, pelajaran-pelajaran umum yang mungkin, ya, sulit seperti matematika, pelajaran matematika, menghafal rumus-rumus, menghafal mufradat-mufradat, menghafal Al-Quran terlebih lagi, ya, semakin berat, semakin banyak ayat yang dihafal dalam satu surat, ya, maka semakin kana aksaru faddan, semakin besar dia akan mendapatkan keutamaan, dan semakin besar dia akan mendapatkan ganjaran pahala. Ya, jangan mudah, ya, terpengaruh oleh teman-teman ketika menghafal mungkin ayat-ayat yang sulit, diulang sekali, 2 kali belum bisa, 3 kali, 4 kali belum bisa, 10, 20 kali diulang, ya, sampai ratusan kali dia ulang satu ayat misalkan, ya, dalam satu surat tertentu yang mungkin dianggapnya sulit ayat tersebut, maka semakin besar ganjaran pahalanya. Sekalipun itu hanya satu ayat,
Tetapi jika dia mengulang-ulang, semakin banyak dia ulang-ulang ayat itu, ya, sampai mungkin 1000 kali dia ulang-ulang ayat tersebut, maka semakin besarlah ganjaran pahalanya. Ya, ini khusus mereka, terutama ya siswa dan siswi ya dari mulai SDI, ya, MTS, MA, An-Najah Jakarta, Nurul Iman ini, ya, maka kembalilah kalian giat di dalam thalabul ilmi, ya, menuntut ilmu karena Allah Jalla wa'ala. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, di antaranya adalah mereka yang berbakti kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah dia wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, ya, hendaknya kita mentauhidkan Allah, ya. Maka setelah itu wabil walidaini ihsana, kita berbakti kepada kedua orang tua. Setelah kita berbakti, mentauhidkan Allah, maka perintahnya adalah berbakti kepada orang tua. Ya. Jika kalian kaum muslimin, muslimah, ya, khususnya kaum muslimin, ya, yang laki-laki, ya, kalau yang perempuan mungkin mengabdinya kepada sang suami, ya, maka mereka sang laki-laki berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Jika kalian memiliki kedua orang tua kalian yang mungkin saat ini butuh pertolongan kalian, tidak ada pembantu, ya, dan mereka sudah tua, maka kita sebagai anaknya yang laki-laki berkorbanlah kita kepadanya. Apalagi mereka yang sudah lumpuh, ya, sudah stroke. Saya sungguh, ya, nyaris, ya, terenung dengan adanya di antara ikhwan kita yang dia memiliki orang tua, ya, orang tuanya lumpuh dan sampai datangnya ajal, tetapi anak-anak laki-lakinya tidak peduli, ya, atau mungkin, ya, malah mementingkan istri-istrinya, ya, sehingga yang mengurus malah justru anak perempuannya, ya, anak perempuannya, yang padahal anak perempuan ini adalah mengabdi kepada suaminya, tetapi begitu besar hati suaminya sehingga anak perempuan ini, ya, diberikan leluasa untuk mengabdi kepada kedua orang tuanya, terutama, ya, ibunya yang sedang sakit dan sampai datangnya ajal, ya. Dan ini jangan terjadi kepada kita kaum muslimin secara umum, ya. Maka kita jika masih ada orang tua kita yang butuh bantuan, semakin dia butuh bantuan kita dan semakin besar pengorbanan kita untuk mengurusi mereka, maka na aksaru fi'lan kana aksaru faddan. Semakin besarnya, ya, amalan yang kita lakukan dalam pengabdian kita kepada kedua orang tua kita, terutama mereka yang memang membutuhkan, ya, bantuan secara khusus karena mungkin mereka sakit, mereka tua, mereka sudah lelah, mereka sudah tidak dapat melakukan aktivitas keseharian, maka kewajiban kita terjunlah untuk membantu mereka sebanyak dan sekuat pengorbanan kita. Disitulah maka akan terdapat ganjaran yang paling besar dan berlipat-lipat, ya. Jangan remehkan kedua orang tua kita, ya. Jangan malah kita terpentingkan hanya perkara dunia saja, atau kita malah tergadaikan dengan istri-istri kita yang mereka juga minta dilayani, ya. Jangan. Minimal kita harus meluangkan waktu khusus untuk mereka, orang-orang tua kita yang sangat kita hormati dan kita berbakti kepadanya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, ya, maka jika kita melakukan, ya, bersedekah atau melakukan amalan-amalan sunnah, ya, seperti sholat sunnah, ya, kemudian, ya, berkata yang baik, ya, kemudian berzikir, ya, dan yang lain-lainnya, maka kerjakanlah amalan ini dengan, ya, sebanyak mungkin, ya, sebanyak mungkin. Kita membaca Al-Quran misalkan, ya, di jalan, ya, di tempat-tempat,
ya yang memang di sana suci, ya, atau tempat-tempat di jalan yang mungkin memadai, silakan baca Al-Quran, silakan berzikir selama bukan tempat itu adalah kamar mandi, WC, atau tempat itu adalah ya kuburan, ya. Selama bukan itu, maka ya kalau di kuburan kita berzikir, yaitu mendoakan si mayit, ya. Jadi selama dimanapun kita berada, kita lakukan amalan-amalan ya mustahab seperti sholat sunnah, membaca Al-Quran, berzikir, atau bersedekah, ya, kita lakukan dengan yang terbaik, ya. Dan bukankah sholat sunnah fajar mempunyai keutamaan yang begitu besar, ya, yaitu rakaatul fajri, ya, khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah fajar, ya, keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mengapa demikian? Karena pengorbanan seseorang untuk melakukan 2 rakaat ini begitu besar. Di mana orang-orang di waktu itu sedang ngantuk, ya. Dan bahkan ya di musim hujan mereka malas untuk bangun karena dingin, ya, cuaca tidak memadai, becek jalanan, ya, hujan, ya. Kemudian keadaannya memegang air dingin untuk ke sini adalah enaknya tidur, ya, apalagi badan sedang pegel-pegel, ya, maka ya keutamaannya semakin dia berkurban dalam saat pada waktu itu, maka semakin besar, ya, semakin besar. Maka inilah ya perintah Allah yang Allah perintahkan kepada umat-umatnya yang beriman, ya, yang muslim dan beriman ya kepada Allah. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba, berlomba-lomba. Sehingga kaidah ini ya, makana aksaru fi'lan kana aksaru faddan. Amalan yang lebih banyak dengan pengorbanan, baik pengorbanan tenaga, pikiran, waktu, ya, maka semua pengorbanan-pengorbanan itu ya kana aksaru faddan, mempunyai banyak keutamaan. Dan ini ya dia melakukan banyak keutamaan dan banyak ya dia melakukan amalan dengan banyak, dengan sungguh-sungguh, dan akan menghasilkan banyak keutamaan, banyak pahala, dengan syarat tadi dia sudah mengenal 3 poin yang pertama saya jelaskan, yaitu beriman, ikhlas, dan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kaidah ini kita semangat kembali ya di dalam melakukan perintah-perintah Allah, dan semangat kembali di dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Demikian pun dengan larangan-larangan Allah yang semakin kita menjauhinya dengan sekuat tenaga, ya, dengan sekuat pikiran, dengan sekuat ekonomi kita, waktu kita untuk menjauhi kemaksiatan, maka di situ pula semakin besar ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada orang tersebut. Di satu pihak, ketika kita melakukan dengan sungguh-sungguh dan banyak pengorbanan dalam melakukan satu ibadah, maka semakin banyak kita akan mendapatkan ganjaran pahala. Di satu pihak lagi, semakin kita menjauhi semua larangan-larangan Allah dengan penuh pengorbanan, dengan kesabaran, ketabahan, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita untuk menjauhi kemaksiatan, maka di situ pula kita akan mendapatkan ganjaran keutamaan yang besar. Ingat sekali lagi, makana aktsaru fi'lan kana aktsaru faddan. Ya, amalan seseorang yang lebih banyak pengorbanannya, maka dia akan mendapatkan lebih banyak keutamaannya atau ganjaran pahalanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.